Salko BP Indonesia. Di sini saya akan menampilkan sebuah video mata kuliah strategi belajar mengajar yang diampu oleh Bapak dosen Juniper Siregar SPD MPD. Selamat sekian. Selamat pagi. Sebelum mulai pelajaran kita share dulu ya. Ini ada Bu Caca, ada Bu Caca, Opa, Rizka, Cici, Dia, semua hari kan? Kasih ya. Sebelum itu kita yang materi kita yang minggu lalu apa? Deskripsi dulu. Hari ini materi kita apa? Sebelum minggu kasih adanya. Siapa yang tahu itu apa itu eksposisi? Langkah tahu. Terus ada lagi? Sudah itu aja. Baik, di sini kita lihat sama-sama ya. Nah, ini dia pengertian dari teks prosedur. Pengertian dari teks prosedur itu secara umum teks prosedur adalah teks yang menunjukkan cara membuat atau melakukan sesuatu, ataupun teks prosedur adalah sebuah bahan yang tertulis yang dijadikan dasar untuk menjelaskan suatu kegiatan dalam menyelesaikan suatu aktivitas yang kita lakukan atau yang kita kerjakan. Di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kita lanjut ya. Yang kedua itu ada tujuan. Berarti kita ada kan membuat tujuan apa yang kita mau kita lakukan itu harus ada tujuannya dulu kan? Nah, baik. Di sini ada tujuan dari teks prosedur. Yang di situ tujuan dari teks prosedur ini menjelaskan bagaimana kegiatan yang harus kita lakukan agar pembaca dapat secara cepat dan akurat mengikuti sebuah proses atau membuat sesuatu dan melakukan suatu kerjaan atau menggunakan suatu alat yang kita kerjakan dalam tujuan dari teks prosedur. Dari sini paham? Itu ada struktur dari teks prosedur. Satu orang lagi yang merasakan Cici. Struktur teks prosedur. Pertama, tujuan. Bagian ini berisi hal yang ingin dilakukan. Nah, tujuan dalam teks prosedur ini disesuaikan dengan jenis teksnya. Yang kedua, alat dan bahan. Berkaitan dengan benda yang tidak bakal habis atau berkurang karena kita pakai. Yang ketiga, langkah-langkah. Bagian langkah-langkah berisi urutan langkah secara rinci dan bertahap. Jadi, step by step. Kasih ya Cici. Nah, dari struktur teks prosedur ini, dari tujuan, alat dan bahan, langkah-langkah, ada yang ngerti atau ada yang
berdasarkan bahan-bahan. Yang pertama itu sendok teh, 2 sendok teh kopi bubuk. Yang kedua 1 sendok teh susu atau krim. Yang ketiga gula susu sesuai selera, air panas, alat, air panas. Di situ ada alat. Alatnya itu cangkir sendok teh. Di situ sudah dipaparkan cara pembuatannya. Ini cara pembuatan dari es susu. Sekarang lagi dibacakan tes ya. Cara pembuatan yang pertama masukkan gula dan buat tambahkan air, lalu aduk hingga larut. Ketiga, tambahkan susu dan aduk hingga rata. 4, biarkan beberapa saat hingga kopi tidak terlalu panas. 5, tambahkan es batu secukupnya. 6, es kopi siap dinikmati. Terima kasih ya Natasha. Nah, di sini pula cara pembuatan es kopi susu yang dicantumkan dari paparan materi kita. Nah, di sini ada sebuah video kita tampilkan sebentar ya, Nak. A few moments later. Nah, ibu mau buat tugas dulu ya. Tugasnya itu dari materi kita tadi atau dari video. Coba kalian susun atau kalian buat teks prosedur, cara pembuatannya, langkah-langkahnya. Terus ibu tunggu dalam 15 menit ya kerja. Kelompok atau pribadi aja? Kelompok aja ya kan, cepat kan? Ada yang udah siap? Belum? Waktunya udah 15 menit. Berarti itu kita taruh tugas di rumah aja ya kan? Tapi untuk minggu depan kita tampilkan di depan sama-sama ya. Itu bentuk video kita taruh ya, dan sama-sama kita nonton itu teks prosedur yang kita buat. Atau lebih cantiknya punya kalian dari video itu kan boleh kan minggu depan kan? Bisa nggak? Kasih ya. Nah, itulah pemaparan materi kita untuk hari ini. Mungkin masih ada yang kurang, jadi setelah untuk minggu depan kita untuk ke dalam lagi. Nah, satu orang untuk memimpin doa pipi sekarang dan tadi. Siap ini. Sampai sini dulu pertemuan kita ya, Nak. Selamat siang.